Halo semua pecinta film dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Basu Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Scoundrels. Film ini bercerita mengenai kisah seorang pria yang mencoba untuk menjadi seorang penjahat. Tak ada yang menyangka pria tersebut terperangkap dalam sebuah kasus dan membuatnya terseret dalam aksi perampokan yang sangat besar. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian untuk subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari kita bahas alur ceritanya. Berawal dari kisah seorang juru parkir yang bernama Ray, film pun dibuka ketika ia memasang beberapa alat pelacak terhadap beberapa mobil yang sedang parkir. Ia melakukan hal tersebut karena Ray sendiri bekerja dengan seorang bos yang berprofesi sebagai pencuri mobil. Ketika Ray meminta gaji bulanan, Ray malah diberikan sedikit uang dengan alasan Ray yang tidak becus dalam bekerja. Rekannya pun berpesan agar Ray melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan gaji yang tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya, Ray merasa sangat kecewa. Dan melihat hal tersebut, rekan Ray yang bernama Young menawarkan Ray pinjaman dan menyarankannya untuk berjudi. Karena dengan cara itulah Ray akan mendapatkan keuntungan yang besar dan mendapatkan uang yang ia inginkan saat ini. Merasa tertarik, Ray akhirnya melakukan hal tersebut. Meskipun dengan uang pinjaman, Ray mengalami kekalahan dan membuatnya sedikit depresi. Merasa ditipu, Ray akhirnya menghajar Young hingga babak belur, dan sebagai balasannya, Young merampas jam tangan Ray sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya sendiri. Tak sampai di situ saja, Ray merasa semakin kesal dan sebuah keributan pun akhirnya terjadi. Setelah baku hantam tersebut berakhir, bos Ray yang bernama Tuan Freddy memutuskan untuk memberikan Ray pelajaran. Ia mengatakan jika Ray membuat ulah yang kedua kalinya, ia tidak segan untuk membunuh Ray. Di sisi berbeda, sebuah aksi perampokan terjadi di mana pelakunya adalah seorang yang bisa dibilang cukup handal. Dengan bermodalkan sebuah pistol, pria tersebut mengeluarkan beberapa tembakan kepada petugas dan membawa pergi tas yang berisi uang. Dalam pelariannya, perampok tersebut menyandera seorang wanita untuk bisa lolos dari kejaran polisi. Namun sayangnya, wanita itu terkena sebuah tembakan yang mengenai perutnya. Berita perampokan yang telah menewaskan 2 orang petugas akhirnya tersebar luas lewat media, sehingga tugas penting bagi kepolisian setempat adalah menemukan pelaku tersebut, entah bagaimanapun caranya. Kembali kepada Ray, ia tampak gembira karena saat itu Ray dapat bertemu dengan kekasihnya yang bernama Sin. Dan kebetulan Sin baru saja bekerja di salah satu rumah sakit di kota tersebut. Setelah itu Ray akhirnya kembali bekerja dan meletakkan beberapa alat pelacak di beberapa mobil. Dan seketika itu juga seorang pria yang bernama Ben menghampiri Ray. Melihat pria polos seperti Ray ini, Ben dengan percaya diri menodongkan pistol kepada Ray. Usut punya usut, Ben adalah si perampok yang telah membunuh 2 orang petugas. Ben akhirnya menyandera Ray dan memintanya agar memanggil ambulans untuk si wanita yang disandera olehnya. Dengan luka tembak yang cukup serius, wanita tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat.
Meski dalam keadaan disendera, Rai terlihat tidak panik. Hal tersebut disebabkan karena Rai juga seorang penjahat yang bekerja dengan bos pencuri mobil. Mendengar hal ini, Ben memerintahkan Rai agar bertemu dengan bosnya, di mana Ben sendiri bertujuan untuk membeli sebuah mobil. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka dicegat oleh dua orang polisi yang sedang bertugas. Polisi tersebut ternyata telah mengenal Rai, yang dulunya Rai ternyata adalah seorang pemain basket terkenal. Di saat polisi tersebut ingin memeriksa isi mobil yang ia kendarai, Ben memerintahkan Rai untuk segera tancap gas sehingga mereka pun menabrak polisi tersebut. Tak lama kemudian mereka berdua akhirnya tiba di markas milik bos Freddy. Dalam pertemuan itu, bos Freddy ternyata telah mengenal Ben karena dulunya Ben pernah bekerja dengan Freddy meskipun hanya beberapa hari saja. Ben datang ke tempat itu tak lain hanya ingin membeli sebuah mobil kepada bos Freddy dan akan membayarnya dengan uang tunai. Mendengar tawaran tersebut, bos Freddy sangat gembira karena beberapa pelanggannya sendiri sangat jarang membayar dengan uang tunai. Sebelum transaksi tersebut berlangsung, bos Freddy berpamitan untuk keluar entah apa tujuannya. Dan bersamaan dengan hal itu, sebuah berita perampokan tersiar di televisi. Rai curiga jika Ben adalah pelaku perampokan yang berada dalam berita tersebut. Tak mau ambil pusing, Ben mengakui bahwa dirinya adalah orang di balik perampokan itu. Setelah itu, anak buah Freddy yang dipimpin oleh Young melarang Rai dan Ben untuk keluar dari ruangan tersebut dan merasa ada yang aneh yang mungkin saja Freddy akan menipunya. Ben terpaksa membuat keributan. Ray yang berusaha untuk mengambil sebuah kunci mobil, ia tampak kesulitan ketika beberapa anak buah Freddy menghalangi pergerakannya. Sehingga beberapa saat kemudian, Ray dan Ben berhasil melarikan diri menggunakan mobil milik Freddy. Namun sayangnya, uang hasil rampokan tersebut berhasil direbut oleh anak buah Freddy. Beralih ke seorang komandan polisi yang kita sebut saja Alucard dan juga anak buahnya yang bernama Zilong. Zilong sangat yakin jika Ray adalah pelaku utama atas terjadinya perampokan. Akan tetapi, Alucard tidak mempercayai apa yang anak buahnya katakan. Di sisi berbeda, Ben tidak ingin melepaskan Ray, di mana Ben dengan kekeh ingin kembali mengambil uang yang telah direbut oleh Freddy. Ben juga berjanji jika Ray membantu merebut uang tersebut, maka Ben akan memberikan Ray setengah dari hasil rampokan tersebut. Beralih ke sebuah rumah sakit, Ling sebagai korban sendera dihampiri oleh Zilong dan juga Alucard. Mereka mencoba untuk mencari informasi siapa pelaku sebenarnya atas perampokan tersebut. Kembali kepada Ben dan Ray, mereka kini tiba di sebuah toko yang sebenarnya di dalam toko tersebut adalah tempat perjudian ilegal milik Tuan Freddy. Dengan niat ingin menghancurkan satu persatu bisnis Tuan Freddy, Ben mencoba melaporkan bisnis perjudian ilegal tersebut kepada pihak kepolisian. Sehingga dalam waktu beberapa jam, pihak kepolisian berhasil menangkap Freddy sekaligus menutup bisnis haram tersebut. Ben yang masih penasaran, ia kemudian memerintahkan Ray agar membuntuti Freddy yang dibawa oleh polisi. Dan tak butuh waktu lama, Freddy bebas setelah dirinya memberikan beberapa uang kepada kapolsek setempat. Mereka terus membuntuti kemana Freddy akan pergi dan sampailah Freddy di sebuah restoran. Freddy akhirnya memasuki tempat tersebut yang mungkin saja ia lapar setelah berjalan kaki dari kantor polisi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Ben dan Ray berencana untuk menangkap Freddy di restoran tersebut yang kemudian Ben akan merebut kembali uang miliknya.
Ketika Freddy sedang asik mengisi perutnya yang keroncongan, Ben dan Ray akhirnya menghampiri Freddy dan menanyakan di mana uang tersebut disembunyikan. Freddy dengan santainya menjawab jika uang tersebut berada di lantai 2. Namun sebelum itu, Freddy mengatakan jika restoran tersebut adalah miliknya sendiri. Ia menandakan jika Ray dan Ben akan menghadapi masalah yang sangat besar. Setelah Freddy mengusir pelanggannya, anak buah Freddy akhirnya muncul. Suka atau tidak, Ben dan Ray harus kembali melakukan pertarungan. Di akhir pertarungan ini, Ben akhirnya berhasil merebut kembali uang tersebut setelah sebuah tinju mautnya mendarat tepat di wajah Freddy. Meskipun mereka harus kembali berhadapan dengan anak buah Freddy yang cukup hebat ini, Ray dan Ben berhasil lolos dan langsung kabur dari tempat itu. Sesuai dengan janjinya, Ben memberikan beberapa uang hasil rampokan tersebut kepada Ray. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menyempatkan diri untuk mampir di sebuah warung. Kebetulan dalam berita yang disiarkan, Ray akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah menjadi buron dengan tuduhan perampokan yang telah membunuh 2 orang polisi. Sementara untuk Ben sendiri, ia juga menjadi buron, namun dengan tuduhan sebagai seorang pencuri mobil. Mengetahui hal tersebut, Ray agak bingung bagaimana bisa dirinya dituduh sebagai perampok di mana fakta yang sebenarnya Ben adalah pelaku utama perampokan. Tak mau ambil pusing, Ray berniat ingin membuka apa yang sebenarnya terjadi kepada kepolisian bahwa Ben adalah si perampok yang telah membunuh 2 orang polisi tersebut. Pada saat itu Ben mengatakan jika polisi tidak akan mempercayai perkataannya, apalagi Ray mempunyai catatan kriminal. Dengan sangat yakin, Ray akhirnya pergi dan mengembalikan uang yang telah ia terima dari Ben. Esok harinya Ray mendatangi Sin dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun sebagai pacarnya, Sin tidak mempercayai perkataan Ray dan menyarankan agar Ray menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Bersamaan dengan hal itu, Alucard sebagai kepala polisi masih tidak yakin jika Ray yang telah melakukan perampokan tersebut. Ia berniat ingin menemui Ray untuk meminta penjelasan siapa perampok yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah tempat dan tanpa sepengetahuan Alucard, di sisi lain Zilong telah memantau Ray dari kejauhan. Ray mencoba menjelaskan kepada Alucard bahwa bukan dirinya yang telah merampok uang tersebut. Menanggapi hal itu, Alucard meminta Ray agar mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya. Ray yang belum membuka suara, tiba-tiba anak buah Zilong mendatangi tempat tersebut dengan tujuan ingin menangkap Ray. Sontak saja, Ray dengan terburu-buru harus menyelamatkan diri. Setelah itu Alucard sangat kecewa kepada Zilong karena melakukan operasi tanpa seizin darinya. Tak hanya itu, Alucard juga kehilangan saksi kunci yang bisa mengungkap siapa pelaku utama atas perampokan yang telah terjadi. Merasa kecewa dengan pihak kepolisian, Ray akhirnya kembali kepada Ben. Pada saat itu, Ben yang membutuhkan lebih banyak uang lagi, ia pun berencana untuk
kembali merampok. Dengan imbalan yang cukup besar, kali ini Ray akan menemani Ben untuk melakukan aksi tersebut. Dan di saat itu pula, mereka melakukan latihan bersama agar aksi mereka berjalan dengan sangat mulus. Sebelum beraksi, Ben dan Ray kembali menemui Freddy untuk membahas bisnis yang cukup penting. Dalam pertemuan tersebut, Freddy menyetujui permintaan Ben untuk membantunya mencuci uang. Karena dengan cara itulah Ben akan mendapatkan emas murni dari uang yang telah ia rampok, di mana ia juga akan sulit untuk dilacak oleh polisi. Di sisi berbeda, Ling yang sudah kembali sehat, ia kembali menemui Sin sekaligus mengajaknya ke sebuah tempat. Ling berjanji akan membuka suara siapa pelaku sebenarnya atas perampokan tersebut. Setelah pertemuan dengan Tuan Freddy usai, mereka berdua akhirnya kembali beraksi. Ben meminta Ray agar mengalihkan petugas di sana, dan dengan cara inilah rencana mereka akan berjalan dengan sangat baik. Beralih kepada Ben yang berhasil merampok uang tersebut dan kemudian bergegas untuk pergi. Sementara itu, Ray dengan terburu-buru ingin menjemput Ben di sebuah tempat yang telah ditentukan. Dan seketika itu juga, Ben menembak Ray menggunakan pistolnya. Ben yang dikenal sangat baik, tampaknya ia adalah seorang pengkhianat. Ben memerintahkan Ray agar menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku bahwa ia adalah perampok sebenarnya. Jika Ray tidak menuruti perintahnya tersebut, maka kekasihnya yang tak lain adalah Sin tidak akan hidup lama lagi. Sebab Ben pada sebelumnya berhasil menangkap Sin dengan bantuan dari Ling. Ketika Ben ingin beranjak pergi, Alucard ternyata telah tiba di lokasi perampokan. Ia pun terkejut ketika melihat Ling yang juga terlibat dalam perampokan itu. Di saat Alucard lengah, Ben memanfaatkan momen tersebut dengan mengeluarkan satu tembakan yang membuat Alucard terbaring tak berdaya. Usut punya usut, Ben dan Ling adalah sepasang kekasih yang memang telah lama melakukan berbagai macam kejahatan. Beralih kepada Ray, di mana ia berusaha kabur dari kejaran polisi dan berniat ingin membalaskan dendam kepada Ben yang telah mengkhianatinya. Kembali kepada Ben yang sedang melakukan pertemuan dengan Freddy. Sesuai dengan perjanjian mereka, Ben akan menukarkan uang tunai tersebut dengan emas murni. Ketika Ben menukarkan uangnya, Ben malah kecewa karena Freddy hanya memberikan setengah emas tersebut dari jumlah uang yang ia berikan. Dan Freddy melakukan hal itu sebab sejak awal Freddy telah bekerja sama dengan Ray yang saat ini ia juga berada di tempat tersebut. Ray mengatakan jika Ben macam-macam dengan Sin, maka ia tidak segan melaporkan Ling yang telah ia ketahui identitas aslinya, di mana Ling sendiri mempunyai nama asli sebagai Katie Jianseng. Dengan informasi tersebut, Ray dapat melakukan sesuatu jika Ben sendiri berani macam-macam kepada Sin. Merasa sangat kesal, Ben yang dipenuhi kemarahan pun mencoba untuk melawan Ray dan aksi pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di tempat berbeda, Komandan Zilong berhasil menemukan keberadaan Yong yang sebelumnya telah dikepung oleh kepolisian. Tak ingin terjadi sesuatu dengan dirinya, Yong kemudian berkata jujur kepada polisi bahwa seseorang yang bernama Ben adalah pelaku utama atas perampokan tersebut. Tak ingin membuang-buang waktu, Zilong dan anak buahnya bergegas untuk mencari keberadaan Ben.
Kembali kepada Ray dan Ben, mereka sama-sama mengalami babak belur setelah pertarungan tersebut. Ben kemudian pergi dan memberitahukan Ray di mana Sin berada. Tetapi Ray harus merahasiakan identitas Link yang asli. Setelah Ray berhasil menemukan Sin, mereka berdua kemudian bergegas untuk pergi. Begitupun dengan Ben dan juga Link, di mana mereka berencana untuk segera keluar dari negara tersebut. Dengan penuh senyum bahagia, Ray ternyata telah memasang alat pelacak di jaket milik Ben. Dengan demikian, polisi dapat melacak keberadaannya saat ini. Dan benar saja, Zilong dan anak buahnya ternyata telah berada di belakang Ben. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.